Sudah sejak kecil kita diajarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari suatu tempat di daratan Asia bernama Yunan, wilayah pegunungan yang kini masuk dalam provinsi selatan Tiongkok. Konon, dari situlah gelombang manusia berbahasa Austronesia bermigrasi, membawa teknologi perahu, bercocok tanam, dan seni berbahasa. Mereka kemudian menyebar ke berbagai arah, ke selatan menuju Asia Tenggara, lalu ke timur dan barat, hingga akhirnya tiba di Kepulauan Nusantara ribuan tahun silam. Teori ini disebut sebagai teori Yunan, dan selama puluhan tahun menjadi fondasi narasi sejarah yang diajarkan dalam buku pelajaran sekolah di Indonesia. Tapi pertanyaannya, pernahkah kamu bertanya, siapa sebenarnya yang pertama kali menciptakan teori ini? Apakah benar bukti-bukti mendukungnya? Atau apakah mungkin kita selama ini hanya mempercayai warisan hipotesis kolonial yang tidak pernah benar-benar diuji dengan pendekatan modern? Karena di luar sana, penelitian terbaru mulai menampakkan wajah sejarah yang sama sekali berbeda, bahwa mungkin asal-usul bangsa Indonesia bukan dari Yunan, tapi justru dari sini, dari bumi Nusantara itu sendiri. Teori Yunan sendiri berasal dari abad ke-19, pertama kali digagas oleh ilmuwan Belanda bernama Hendrik Kern. Ia adalah seorang ahli bahasa yang menemukan kemiripan antara bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa di wilayah Asia Tenggara daratan, terutama di sekitar lembah Sungai Mekong. Dari temuan linguistik itu, ia menyusun hipotesis migrasi yang disebut sebagai Out of Yunan Theory, sebuah arus perpindahan besar-besaran yang membawa nenek moyang kita ke wilayah kepulauan. Masalahnya, teori itu dibuat pada masa di mana sains masih sangat terbatas. Tidak ada teknologi genetika, tidak ada metode penanggalan karbon yang akurat, dan tidak ada pemetaan arkeologi berbasis satelit. Bahkan lebih dari itu, teori ini disusun dalam kerangka berpikir kolonial, bahwa bangsa-bangsa di Asia Tenggara, kepulauan, termasuk Indonesia, tidak mungkin berkembang secara mandiri dan pasti mendapat pengaruh dari luar. Artinya, sejak awal teori ini sudah bias, tidak netral, dan terlalu disederhanakan. Tapi anehnya, teori ini justru diterima begitu saja dan diajarkan secara resmi hingga hari ini. Apakah ini berarti kita telah membangun pemahaman sejarah di atas fondasi yang rapuh? Teknologi genetik modern menjadi kunci untuk menguji ulang teori migrasi manusia. Dalam 20 tahun terakhir, para ilmuwan dari berbagai negara, termasuk dari LIPI, Eichmann Institute, dan sejumlah universitas di Eropa dan Amerika melakukan pengujian DNA terhadap berbagai kelompok etnis di Indonesia. Mereka memetakan DNA mitokondria yang diwariskan secara maternal dan kromosom Y. Hasilnya sangat mengejutkan. Ternyata banyak populasi di Indonesia, terutama di kawasan timur seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara, bahkan sebagian Sulawesi dan Kalimantan, memiliki jejak genetik yang sangat tua, bahkan mencapai usia 50.000 tahun. Itu artinya, manusia sudah menetap di wilayah ini jauh sebelum migrasi Austronesia dari Yunan terjadi. Bahkan dalam beberapa kasus, struktur DNA menunjukkan isolasi genetik selama ribuan tahun, menandakan bahwa kelompok-kelompok ini tidak menerima pengaruh luar dalam waktu yang sangat lama. Jika begitu, apakah masuk akal bahwa seluruh populasi Indonesia berasal dari satu jalur migrasi tunggal, dari Yunan? Jelas tidak. Bukti genetik justru memperkuat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia sebagian besar adalah penduduk asli yang sudah hidup di tanah ini, jauh sebelum konsep Yunan dikenal dunia. Tak hanya dari sisi genetika, dunia arkeologi juga memberikan fakta-fakta yang mengacaukan teori Yunan. Sementara itu, pendekatan linguistik juga mulai menemukan lubang dalam teori lama. Bahasa Austronesia memang tersebar luas dari Madagaskar di barat hingga Pulau Paskah di timur. Tapi penyebaran ini tidak bisa dijelaskan hanya melalui satu jalur migrasi dari Yunan. Beberapa ahli bahasa seperti Robert Blues dan Stephen Worm bahkan menyebut bahwa keragaman bahasa di Indonesia jauh lebih besar dibanding wilayah Asia Tenggara daratan. Artinya, kemungkinan besar Indonesia bukan hanya wilayah tujuan migrasi, tapi bisa jadi merupakan titik asal penyebaran bahasa Austronesia itu sendiri. Dalam teori yang lebih baru disebut sebagai Out of Sunderland Theory, para peneliti menyebut bahwa dataran rendah yang kini tenggelam di bawah Laut Jawa pernah menjadi pusat peradaban kuno saat zaman es. Dan dari sinilah, bahasa dan teknologi menyebar keluar, bukan sebaliknya. Ini membuka kemungkinan bahwa Indonesia bukan penerima, melainkan justru pemberi pengaruh budaya ke wilayah Asia lainnya. Teori ini kini mulai diperkuat oleh riset geologi, yang menunjukkan bahwa ribuan tahun lalu, wilayah Nusantara bagian barat adalah daratan luas yang menghubungkan Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan semenanjung Malaya yang disebut Sundaland.
Bila kita menelusuri lebih jauh, bukan tidak mungkin bangsa Indonesia memiliki sejarah maritim yang sangat kuat sejak awal. Bukti-bukti kapal kuno seperti perahu Punjul Harjo yang berusia lebih dari 1.200 tahun, dan teknik pembuatan perahu tanpa paku logam menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sudah memiliki teknologi pelayaran sebelum banyak bangsa lain mengenalnya. Ditambah dengan temuan jalur perdagangan kuno antara Nusantara dan India, Arab, hingga Afrika Timur jauh sebelum era Sriwijaya, kita mulai melihat gambaran bahwa orang-orang Nusantara bukan sekadar penumpang sejarah, tapi justru aktor utama dalam sejarah global maritim kuno. Bahkan teori arus balik yang menyebut bahwa kebudayaan India datang ke Indonesia justru setelah melihat kemajuan lokal. Bukan karena penjajahan budaya menambah argumen bahwa kita memiliki akar peradaban yang mandiri dan maju sejak awal. Jika semua ini benar, maka narasi kita berasal dari Yunan bukan hanya tidak lengkap, tapi juga menyesatkan. Kita harus berani membuka mata terhadap kemungkinan bahwa sejarah kita lebih tua, lebih mandiri, dan lebih megah daripada yang selama ini diceritakan di buku sekolah. Tapi kenapa teori Yunan masih diajarkan? Salah satu jawabannya adalah kemalasan intelektual dan ketergantungan terhadap literatur lama. Buku pelajaran sejarah kita masih banyak mengacu pada kurikulum lama yang tidak diperbaharui dengan data terbaru. Padahal, dalam dunia ilmiah, teori selalu bisa digugat dan diperbarui seiring kemajuan teknologi. Sayangnya, pendidikan kita terlalu nyaman dengan kepastian dan takut untuk membuka ruang diskusi terhadap alternatif lain. Akibatnya, generasi muda tumbuh dengan kepercayaan bahwa identitas mereka berasal dari luar, dari utara, dari peradaban asing. Padahal bisa jadi, justru mereka adalah pewaris sah dari salah satu peradaban tertua di Asia Tenggara. Jika kita terus mempertahankan narasi lama tanpa membuka ruang terhadap bukti-bukti baru, maka kita bukan hanya mengkhianati sejarah, tapi juga kehilangan kebanggaan terhadap jati diri kita sendiri. Sudah saatnya kita menulis ulang narasi bangsa ini, bukan untuk membanggakan diri tanpa dasar, tapi untuk merebut kembali hak kita atas sejarah yang utuh. Sejarah yang dibangun bukan dari asumsi orientalis abad ke-19, tapi dari data genetika, arkeologi, linguistik, dan geologi abad ke-21. Kita bukan bangsa pelaut yang tersesat dari daratan. Kita adalah bangsa yang sudah lama tinggal di sini, membangun, berdagang, mencipta, dan menyebar pengaruh ke seluruh dunia. Yunan bukanlah asal-muasal, tapi mungkin hanya salah satu jalur pertemuan dalam jaringan besar peradaban kuno yang jauh lebih kompleks dari yang kita duga. Dan jika kita menerima kemungkinan itu, maka Indonesia bukan sekadar tempat berlabuh para migran. Indonesia adalah sumber jantung dari peradaban bahari Asia Tenggara. Kita bukan bangsa pinggiran, kita adalah pusat. Lalu bagaimana dengan bahasa? Selama ini bahasa Austronesia dianggap menyebar dari Taiwan ke Filipina, lalu ke Indonesia, lalu ke Pasifik. Tapi, penemuan linguistik terbaru menunjukkan bahwa pola ini tidak sesederhana anak panah satu arah. Di Indonesia Timur, ditemukan bahasa-bahasa yang begitu tua dan unik, memiliki struktur dasar yang tidak ditemukan di bahasa Austronesia modern. Beberapa peneliti linguistik dari Jerman, Belanda, hingga Jepang mulai mempertanyakan, jangan-jangan Indonesia bukan hanya penerima, tapi juga pencetus dalam persebaran bahasa Austronesia? Bahkan lebih jauh, mungkin Indonesia adalah pusat utama evolusi bahasa-bahasa maritim kuno yang kemudian menyebar keluar. Jika benar, ini akan membalikkan teori mainstream yang selama ini kita anggap fakta, karena selama ini kita berpikir kita hanya produk migrasi dari luar. Tapi jika bahasa, budaya, dan bahkan DNA purba menunjukkan kontinuitas kuat di wilayah ini, maka mungkin justru kita adalah epicentrum budaya Asia Tenggara yang terlupakan. Yang lebih mengguncang lagi, datang dari arkeologi maritim. Di beberapa titik seperti di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan Timur, dan pesisir Papua, ditemukan sisa-sisa perahu kuno, pelabuhan batu, hingga ukiran kapal besar di relief candi. Perahu kuno Punjul Harjo di Jawa Tengah adalah contoh nyata, dibuat sekitar abad ke-7 Masehi. Teknik pembuatannya begitu maju, tanpa paku logam, dan dengan sistem pasak kayu khas tradisi maritim lokal. Tapi apa artinya semua itu, jika bukan cerminan dari budaya pelaut yang jauh lebih tua daripada kerajaan-kerajaan yang kita kenal? Sebuah bangsa tak mungkin membangun teknologi pelayaran canggih tanpa ratusan, bahkan ribuan tahun tradisi sebelumnya. Perahu itu tak berdiri sendiri. Ia adalah ujung tombak dari sejarah panjang yang tak tertulis, tentang pelaut-pelaut Nusantara yang mungkin telah menjelajah Samudra Hindia, jauh sebelum bangsa Eropa mengenal layar silang. Apakah ini menunjukkan bahwa Nusantara adalah poros maritim kuno? Jika iya, maka seluruh narasi tentang migrasi dari Yunan
menjadi terlalu sempit, bahkan usang. Tak hanya itu, penelitian mengenai sistem kepercayaan dan artefak ritual juga mendukung narasi bahwa peradaban lokal sudah mapan jauh sebelum migrasi besar dari utara. Di Gua Harimau, Sumatera Selatan, ditemukan kerangka manusia yang dikubur secara ritual dengan manik-manik dan alat perunggu. Bahkan sebelum masa klasik Hindu-Buddha, orang-orang di wilayah ini sudah punya sistem kepercayaan, symbolism, spiritual, dan teknik penguburan kompleks. Ini penting, karena peradaban bukan hanya soal bangunan dan tulisan, tapi juga tentang bagaimana manusia memandang hidup dan mati, bagaimana mereka membuat struktur sosial, dan bagaimana mereka mewariskan pengetahuan. Jadi ketika sisa-sisa budaya seperti itu ditemukan, itu bukan hanya tulang dan benda. Itu adalah bukti bahwa kita tidak pernah kosong budaya sebelum kedatangan pengaruh luar. Kita bukan halaman kosong yang ditulis oleh orang asing. Kita adalah naskah panjang yang sebagian besar hilang, dan kini mulai disusun kembali. Kini kita memasuki bab yang paling menantang. Kenapa semua ini nyaris tak masuk ke pelajaran sejarah kita? Mengapa buku-buku sekolah, bahkan di era modern, masih mengulang narasi bahwa kita berasal dari Yunan? Sebagian jawabannya terletak pada warisan kolonial. Teori migrasi Yunan pertama kali diperkenalkan oleh sejarawan Blunder di awal abad ke-20 seperti H. Kern dan Van Hina Geldern yang mencoba mencari asal mula bangsa Indonesia dari luar Nusantara. Ini dilakukan bukan tanpa tujuan. Dalam logika kolonial, bangsa jajahan akan terlihat lebih tidak beradab jika sejarahnya berasal dari luar dan baru berkembang saat dipengaruhi peradaban asing. Maka teori Yunan menjadi narasi sempurna, bahwa kita datang dari luar, butuh bantuan luar, dan hanya berkembang karena pengaruh luar. Sayangnya, teori itu terus diwariskan tanpa ditantang secara akademis hingga dekade-dekade terakhir ini. Dan karena masuk ke kurikulum nasional, kita semua percaya itu sebagai kebenaran. Bahkan ketika bukti-bukti baru sudah sangat jelas bertentangan dengannya. Tapi hari ini, ilmu pengetahuan memberi kita alat untuk mengkaji ulang masa lalu. Genetika, arkeologi, linguistik, dan etnografi kini menunjukkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia mungkin sudah ada di sini sejak awal. Bahwa kita bukan sekadar perpanjangan dari Yunan, melainkan jalur sejarah yang independen dan kaya. Bahkan lebih dari itu, kita mungkin adalah pelaut yang menyebarkan pengaruh hingga Madagaskar dan Pulau Paskah. Bayangkan, dari Indonesia, budaya kita bisa menyentuh benua Afrika dan Samudra Pasifik. Bukan sekadar titik akhir migrasi, tapi pusat dari gelombang budaya yang sangat besar. Ini bukan sekadar kebanggaan. Ini adalah fondasi baru dalam membangun identitas bangsa. Dan ini juga menjelaskan mengapa banyak situs-situs purba seperti Gunung Padang, Liang Bua, Gua Harimau, hingga Lembah Baliem menyimpan misteri sejarah yang tak terjawab dalam narasi konvensional. Tapi membangun ulang narasi sejarah bukan pekerjaan satu malam. Ia butuh keberanian akademik, dukungan publik, dan semangat generasi muda yang mau menggali lebih dalam. Kita tak bisa menunggu buku pelajaran berubah dengan sendirinya. Kita harus jadi bagian dari perubahan itu. Karena kalau bukan kita yang mengungkap siapa nenek moyang kita yang sebenarnya, maka orang lain akan terus menulis sejarah kita untuk kita. Dan itu berarti, kita akan selalu menjadi karakter figuran dalam cerita bangsa sendiri. Padahal, kita punya segalanya untuk menjadi tokoh utama. Kita punya tanah yang menyimpan jutaan tahun jejak manusia. Kita punya budaya yang kompleks dan beragam. Kita punya bahasa yang menyebar ke seluruh samudra. Dan kita punya generasi yang mulai bangkit, bertanya, dan tak mau puas dengan jawaban setengah hati. Mungkin inilah saatnya sejarah Indonesia ditulis dari bawah ke atas. Bukan dari teori asing ke lokal, tapi dari tanah sendiri, dari batu, dari tulang, dari suara leluhur yang telah menunggu ribuan tahun untuk didengar kembali. Dan jika video ini membuatmu berpikir ulang tentang siapa kita sebenarnya, jangan diam saja. Bantu sebarkan pemahaman ini. Tekan tombol suka, bagikan ke teman-temanmu, dan tuliskan di komentar, kita bukan dari Yunan, kita dari sini, dari tanah leluhur kita sendiri. Jangan lupa juga subscribe untuk video sejarah Indonesia yang mendalam, mengguncang, dan membangkitkan rasa ingin tahu akan jati diri bangsa ini. Karena sejarah bukan sekadar masa lalu, ia adalah fondasi masa depan. Jika kamu merasa narasi ini membuka wawasan dan menantang apa yang selama ini kita percaya, bantu sebarkan cerita ini. Tekan tombol like, bagikan ke teman-temanmu, dan jangan lupa subscribe untuk konten sejarah Indonesia yang mendalam dan menggugah rasa ingin tahu. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu. Sejarah adalah tentang siapa kita hari ini dan siapa yang akan kita pilih untuk menjadi esok.